Sesaat lagi kita ikuti program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat. Telepon interaktif di 0823 66 47 4455. SMS 0823 22 600 100. Kantin Jumat, kajian tentang permasalahan hukum Islam dalam kehidupan kita. Program ini hasil kerjasama Lajnah Bahsul Masail Mudi Mesra Samalanga dan Radio Yadara 92,8 FM. Program ini didukung oleh Toko Angkasa Puri Jenip dan LSM Merata. Ya, baik saudari syukur Anda masih bersama kami di 92,8 Yadara FM Radio Syiar dan Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Anda di mana saja berada. Senang dan bahagia sekali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Saya Muhammad Al-Fadil kembali bisa menemani Anda, menjumpai Anda dalam program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat. Saudaraku dimanapun Anda berada, Kantin Jumat kali ini kita angkat tema yaitu kurban. Dan saudaraku di studio hadir narasumber kita dari LBM Lajnah Bahsul Masail Mudi Mesra Samalanga. Hadir guru kita Tunku Yusrijal Aswaja dan juga guru kita yang mulia Tunku Khairi. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik saudaraku dimanapun Anda berada, berbicara tentang kurban, tentu kita telah lebih mengetahuinya kadang ya. Dan saudaraku, hari ini adalah 30 Zulkaidah. Beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari besar Islam, yakni yaitu hari Zulhijjah. Namun saudaraku, sebelumnya kami informasikan untuk Anda bahwa acara kita juga turut disiarkan langsung oleh Radio Mutiara 104,8 MHz Kota Bernun. Dan saudaraku, bagi Anda mungkin nantinya yang ingin bertanya tentang persoalan kurban, bisa Anda bertanya di nomor 0823 22 600 100. Namun untuk yang pertama mungkin Tunku Yusrijal, apa itu, bagaimana yang dimaksud dengan kurban? Mungkin Tunku bisa menjelaskannya. Ya, terima kasih. Pertama, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan kepada seluruh umat, bahkan diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan kepada para malaikat, kepada jin, bahkan kepada manusia. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah, baik pendengar Radio Yadara 92,8 maupun pendengar Radio Mutiara 104,8. Baiklah, sangat menarik perbincangan kita pada hari yang berbahagia ini, yaitu amalan yang sangat fenomenal, semarak menyambut hari raya kurban adapun Idul Adha, menyongsong Idul Adha. Baiklah, sebelumnya dalam bulan Idul Adha ini, adapun Zulkaidah, Zulhijjah, 2 bulan ini adalah bulan yang sangat unik. Artinya, pada bulan ini, pada 2 bulan berturut-turut, terdapat ibadah yang tidak terdapat pada ibadah pada bulan yang lain. Artinya, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah haji. Itu yang pertama. Dan hal ini telah kita bahas beberapa waktu yang lalu, yaitu masalah haji. Yaitu haji tersebut difarzukan Allah Ta'ala, disyariatkan dalam syariat Nabi Muhammad pada 6 Hijriah. Kemudian ibadah yang sangat unik dan fenomenal di kalangan umat Islam, seluruh umat dalam dunia, yaitu pada bulan setelah bulan Zulkaidah, yaitu bulan Zulhijjah, tepatnya pada 10 Zulhijjah adapun satu hari raya. Hari pertama hari raya Idul Adha, kemudian 11, 12 adapun 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah kurban. Baiklah, sebagaimana kita maklumi, ketika kita menghukum sesuatu, kita harus mengetahui apa sesuatu tersebut. Apa ta'rif daripada kurban? Hal ini adalah terdapat dalam kitab-kitab Mu'tabarah seperti dalam kitab Al-Bajuri dan kitab-kitab yang lain. Para ulama mentakrifkan makna ibadah kurban.
ismun lima yudbahu minan na'ami taqarruban ila Allah Ta'ala min yaumil aidil dhahri ila akhiri yaumit tasyrik. Yaitu nama binatang ternak yang disembelih pada hari raya, kemudian juga 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kurban ini adalah hukumnya sunat yang dikuatkan, kecuali jika dinadarkan. Adapun jika seseorang melazimkan diri untuk melakukan kurban, maka hal ini adalah akan wajib. Ya, hukum dasar kurban adalah sunan muakkad kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah suatu pengertian daripada kurban. Kemudian adakah landasan kurban yang disyariatkan dalam agama Islam? Tentu ada. Yaitu konsensus adapun ijma' para ulama adalah suatu hujjah bahwasanya menyatakan kurban itu adalah sunan muakkad. Namun sebelum terjadi ijma' para ulama, dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Kautsar ayat 1 hingga 3 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ini adalah landasan utama, landasan hukum disyariatkan kurban dalam Islam, yaitu wahai Muhammad, sesungguhnya aku memberi engkau nikmat yang banyak, maka salatlah, lakukanlah salat Idul Adha dan berkurbanlah. Kemudian orang-orang yang mengejek kamu, orang-orang yang menghina kamu, mereka adalah orang-orang yang putus keturunannya. Baik, Tungku Isrijal, luar biasa. Saudaraku dimanapun Anda berada, itulah sedikit gambaran dari guru kita, yaitu kurban dan hukumnya tentu. Dan mungkin kita bertanya, untuk apa sih berkurban itu, apa faedahnya, apa hikmahnya. Mungkin Tungku Khairi bisa menjelaskan apa itu kurban dan apa hikmah di balik kurban itu. Mungkin Tungku bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita akan berbicara sedikit mengenai hikmah daripada berkurban. Berkurban ini bukan hanya sekedar sebuah ritual menyembelih hewan, dan bukan hanya sekedar ekspresi kita untuk menyatakan bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu. Walaupun itu memang betul ada, tetapi yang ingin saya angkat di sini adalah pentingnya kurban ini terhadap kehidupan sosial. Mengapa kita katakan demikian? Karena setiap ajaran yang ditawarkan oleh agama Islam memiliki hikmah dan memiliki kelebihan-kelebihan yang mana tidak ada pada agama-agama yang lain. Dan salah satunya itulah kurban. Kurban adalah bentuk memberikan harta atau memberikan berbentuk lauk ataupun hewan kurban yang kita sembelih, yang kita berikan kepada masyarakat. Dan ini memberikan efek sosial yang sangat luar biasa. Karena lebih-lebih lagi di kalangan masyarakat yang banyak miskin, mayoritas miskin, lebih-lebih lagi di Aceh. Saya ingin mengatakan bahwa kita berkurban di Aceh lebih hebat, lebih sempurna daripada kita berkurban di tempat-tempat yang lain. Kenapa demikian? Karena nilai harga daripada daging kurban yang kita berikan terhadap masyarakat itu lebih dibutuhkan oleh masyarakat kita, lebih dibutuhkan oleh masyarakat miskin daripada masyarakat yang tinggal di tempat-tempat yang mayoritas orang-orang yang memiliki harta yang banyak ataupun orang kaya. Efek sosial daripada ini sangat luar biasa karena bertepatan dengan hari tanggal 10 Zulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Ini masyarakat sudah berlomba-lomba, bukan berlomba-lomba, maksudnya sudah berusaha untuk mencari pembekalan untuk menghadapi hari raya, baik itu berupa daging, lauk pauk atau yang lainnya. Minimal setelah kita melakukan kurban, setelah kita memberikan kurban, ini akan meringankan beban masyarakat miskin yang mana ketika mereka tidak mampu untuk membeli daging.
Kemudian setelah kita berikan daging itu akan menutupi kebutuhan mereka pada hari raya. Ini sangat luar biasa yang mana pada agama-agama lain saya rasa tidak disyariatkan seperti demikian. Dan bahkan disyariatkan bukan hanya pada hari raya, tapi hari selanjutnya, hari yang 11 Zulhijjah, hari 12 Zulhijjah, dan hari ke-13 Zulhijjah. Artinya 4 hari dalam hari raya itu disyariatkan untuk berkurban. Nah, sehingga di sini dalam agama Islam berkurban ini diposisikan sebagai sunat muakkad, bukan sunat biasa. Karena sunat itu terbagi dua, sunat yang bukan muakkad dan sunat muakkad. Artinya ditekankan. Sehingga dalam surat Al-Kautsar dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fasalli li rabbika wanhar." Disandingkan berkurban dengan melakukan salat. Artinya apa? Artinya ini penting. Nilai yang ada di dalam berkurban ini sangat penting. Itu nilai sosial yang terdapat dalam melakukan kurban.